di air. Ternyata kelarutan metan dan CO2 berbeda. Kalau dilewatkan ke air kemudian ditekan pada tekanan tertentu, maka CO2-nya larut, metannya belum larut, lewat. Nah itu bisa dilakukan. Bisa juga dengan pressure swing absorption, jadi diabsorb di dalam media tertentu, ya. Apakah itu karbon aktif atau zeolit, ya, itu bisa dilakukan ya, dengan ukuran pori tertentu tentunya. Nah ini ketiga ini, teknologi ini sudah banyak diterapkan. Sebenarnya water scrubbing itu banyak diterapkan di industri minyak, di pemurnian minyak, ya, untuk pemisahan gas-gas. BPDB sawit sudah mensupport penelitian untuk 3 metode ini, ya. Tentunya teknologinya harus kita kuasai, walaupun di pasar sudah ada, tapi kita perlu tahu lah, ya, teknologi itu bagaimana pengembangannya ke depan. Berikutnya, nah ini yang di Kalimantan Timur, ya, dan Mas Satya Nusantara Group, ada yang dari DSN, barangkali di situ mohon izin, ya. Jadi mereka kapasitasnya 60 ton TBS per jam, dapat biogasnya. Ini biogasnya sebenarnya bukan reaktor lagi, ya, mereka kampung pelaut. Biogasnya 1000 meter kubik, normal meter kubik per jam. Nah, 500 normal meter kubik per jam dipakai untuk genset. Jadi prosesnya hanya dibuang sulfurnya, dibuang airnya, keringkat, masuk ke genset, dapat sekitar 1,2 MW. Nah, yang 500 normal meter kubik di-upgrade, ditingkatkan konsentrasi metannya sampai 95%, dapat sekitar 280 normal meter kubik biometan atau bio-CNG. Nah, ini dipakai untuk kebutuhan lain, untuk bahan bakar kendaraan, untuk bahan bakar genset di remote area. Kan rumah-rumah karyawan agak jauh dari pabrik. Nah ini tentunya yang rumahnya jauh dari pabrik, kalau pakai biogas ya mahal. Kita mentransport sesuatu yang nilai kalorinya rendah. Nah kita pakai yang nilai kalorinya tinggi dan bisa dimanfaatkan. Berikutnya, nah ini konsepnya seperti ini, ya. Jadi dari gas engine sebagian listriknya dipakai untuk pabrik sawit, sebagian lagi untuk upgrading. Kemudian dari upgrading ini bisa untuk bahan bakar truk untuk angkut TBS dari kebun ke pabrik. Kemudian sisanya dipakai untuk genset di perumahan yang terbensin. Kalau masih ada lebihnya, kita bisa jual ke pihak ketiga sebagai bahan bakar boiler di industri lain, atau untuk keperluan lain di hotel, restoran dan sebagainya untuk kebutuhan panas. Ya. Nah, ini barangkali akan meningkatkan pemanfaatan energi dari hasil samping, sekaligus juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Berikutnya, ini yang sudah dilakukan di industri sawit, tapi bahan bakarnya adalah cangkang dan sabu. Ya, kalau bahan bakarnya tandan kosong, perlu ada modifikasi barangkali. Barangkali ini sistem boiler dan turbinnya sama, ya, tapi treatment di depannya ya berbeda. Berikutnya, nah ini proses yang lain kalau kita pakai gasifikasi, ya. Jadi biogas itu dikeringkan, dapat biogas kering, misalnya tandan kosong sawit, kita buat pelet misalnya, ya. Kemudian kita pirolisis, nanti dapat gas. Salah satu gas ya, syngasnya ini adalah H2 dan CO yang merupakan gas yang bisa dibakar. Nah,
dari sini kita bisa langsung konekkan ke genset. Nah, konekkan ke genset, by produknya apa? By produknya arang. Nanti ada arang yang kita hasilkan, abunya sedikit, banyak arangnya, dan ini kita bisa kembalikan arangnya ke kebun dalam bentuk seperti biochar ya, untuk carbon sequestration dan sekaligus memperbaiki kualitas tanah. Nah, ini yang barangkali kita akan ke depan. Ini kami baru dapat gasifier-nya 2 minggu yang lalu dari Korea, dari Korean Institute of Energy Research. Kebetulan kami ada kerjasama. Berikutnya, nah, bagaimana dengan cangkang? Apakah kita sudah puas menjual cangkang sawit yang begitu banyak itu jual mentah? Di sini kadar airnya masih relatif tinggi, nilai kalorinya agak rendah, sekitar 4 ribuan. Kalau disimpan di silo, teman-teman di Jepang itu sempat komplain sering terbakar sendiri karena terjadi proses fermentasi, ada panas, ada oksigen, terbakar. Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, nah ini salah satu pyrolyzer yang ada di tempat kami, yaitu counterflow multi bubble dryer atau pyrolyzer. Jadi pelet tandan kosong sawit atau cangkang sawit ini kita masukkan ke sini dalam waktu sekitar 3 menit akan berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Ya, berikutnya. Nah, nilai kalorinya naik signifikan. Ini dari sekitar 4 ribuan, tergantung temperaturnya. Ya, kalau temperaturnya makin tinggi, nilai kalori akan makin tinggi. Tapi makin tinggi temperatur, losis masanya jadi makin banyak. Nah, ini bisa di atas 6.000. Ini luar biasa ya. Ini barangkali kalau ini bisa kita lakukan, maka kita bisa mentransport material ini lebih murah per kilokalorinya. Per kilokalorinya lebih murah. Ya. Bahan yang sudah ditorefaksi, ya, ini yang hitam ini, itu lebih hidrofobik, lebih tidak menyerap air. Sehingga kalau disimpan di gudang dan sebagainya tidak timbul pemanasan tadi. Ya. Berikutnya, ini kalau dipeletkan. Nah, kalau dipeletkan, barangkali yang penting adalah washing, pencucian. Karena kalau dipeletkan langsung, ada satu pabrik pelet di Sumatera Utara itu tidak bisa menjual produknya, tutup sekarang di ini. Kenapa? Karena kualitas peletnya tidak memenuhi standar, abunya terlalu tinggi. Nah, kalau abunya terlalu tinggi, maka kita harus treatment itu ya dengan leaching, ya, dicuci ya, sehingga ini mineralnya ke bawah. Ini yang kami lakukan ya. Ini punya potensi yang luar biasa, bisa ya sekitar 22 juta ton per tahun potensinya. Oke, berikutnya. Nah, itu juga punya problemnya adalah kalau pelet biasa ini kami rendam dalam air, dalam 5 menit sudah hancur yang di atas. Nah, yang ditorefaksi itu 30 menit belum apa-apa. Bahkan kami 1 bulan itu direndam itu nggak apa-apa. Bentuknya masih utuh, ya. Karena dia hidrofobik, tidak menyerap. Nilai kalorinya juga naik. Nah, ini di treatment dengan torefaksi, ya. Itu dengan waktu 3-5 menit itu sudah berubah seperti itu. Berikutnya, nah permasalahannya adalah abu. Kandungan abu di tandan kosong sawit itu sekitar 7%. Ya, sementara pelet
itu harus di bawah 2,5%. Nah, ini yang dan abu yang ada, mineral yang ada ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kalau dicuci maka ini akan larut, ya, terbawa ke fase cair. Kalau kita gabungkan dengan pome, dikembalikan lagi ke lahan, ini akan lebih baik untuk menjaga mineral-mineral yang diperlukan oleh tanaman. Jadi kalaupun dimanfaatkan untuk energi, ya ini harus dicuci dulu, ya, untuk memenuhi standar pelet, ya. Dan kalau bisa dimanfaatkan setempat. Kita sedang mencoba mengembangkan energi terbarukan, memanfaatkan biomass untuk menggantikan fosil, ya. Tentunya ini barangkali perlu kita manfaatkan di dalam negeri dulu, ya, kalau bisa dikembalikan lagi. Nah, kalau kita ekspor barangkali sulit untuk mengembalikan mineral-mineral itu. Berikutnya, nah ini yang batang sawit. Batang sawit ternyata di dalamnya itu kaya akan pati. Satu batang itu sekitar 60 kg pati. Pati itu starch, ya. Nah, ini bisa menghasilkan bioetanol yang setara dengan sekitar 100 liter bioetanol per batang. Kalau dimanfaatkan untuk bioetanol, tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk material maju ataupun untuk yang lain. Nah, ampas ya itu sekitar 293 kg per batang. Ini bisa untuk energi juga, bisa untuk material maju ataupun dikembalikan lagi ke kebun, ya. Tentunya dengan apakah diperkaya dengan trichoderma, ya, untuk menghambat pertumbuhan ganoderma sehingga di lubang tanam itu ada ini. Ada juga yang cara basah, dapat sirup. Ini juga sangat bisa untuk menghasilkan etanol, atau kalau kita pekatkan, ya, dari 250 liter per batang ini dapat sekitar 45 liter nira pekat yang Brixnya 70 derajat Brix. Nah, kalau itu bisa kita manfaatkan, bisa untuk memenuhi kebutuhan gula, ya, atau untuk, ya, kebutuhan industri yang lain. Ampas ya ini bisa kita kembalikan lagi ke kebun atau untuk kebutuhan energi dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita gandengkan dengan gasifier tadi, ampas ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan ekstraksi dari niranya. Berikutnya, barangkali sebagai penutup, ini pemanfaatan byproduct atau biomasa sawit merupakan sesuatu yang perlu kita kembangkan, ya, untuk energi, ya, ini perlu kita kembangkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan sampai kita mengekspor biomass untuk energi, tapi tanpa disadari kita mengekspor mineral ke negara lain yang menyebabkan tanah perkebunan kita jadi tandus. Nah, ini yang harus. Kedua, barangkali energi terbarukan dari pome dan pati atau nira batang sawit ini mempunyai potensi yang cukup besar dan relatif tidak mengganggu keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, karena pati dan nira sawit ini kan gula itu komponennya C, H, dan O, ya, itu bisa diambil dari fotosintesis. Demikian juga dengan biogas dari pome. Pemanfaatan byproduct padat ini task force tangkang ampas batang sawit tua sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi setempat dan abunya dikembalikan ke sawit, yaitu barangkali dalam rangka untuk menjaga sustainability perkebunan kelapa sawit. Kalau nanti
dikembangkan PMTU, tentunya ini akan berubah lagi. Ya, tentunya lebih ke bagaimana pemanfaatan limbah padatnya. Ya, ini tentunya akan sangat-sangat menarik kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sahat bisa segera diimplementasikan. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Prof. Udin. Kami cut request materi beliau karena 12:30 beliau harus segera ke bandara, ya Pak ya. Jam 1 ya. Disenyumi sama Pak Kamal dan Pak Posma, ditambah waktunya setengah jam 1. Ya, tapi poin pentingnya yang paling kita suka adalah bahwa ternyata pemanfaatan baik proses dari PMK ini cukup banyak lah ya. Tetap memiliki kelemahan kelebihan, di mana ini tantangan mungkin ke Pak Posma, Pak Edward Silalahi, praktisi pabrik ya, Pak Bondan Saragi dan teman-teman. Bagaimana kita dapat energi baru, ya nilai jual yang lebih baru tanpa mengorbankan kesuburan tanah untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit kita ke depannya. Kami sudah melihat waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini kami ingatkan tadi 3 narasumber, yaitu Dr. Jenny Elizabeth, mutu dan manfaat minyak kelapa sawit, dan Pak Saat Sinaga, para petani mempelopori penurunan emisi karbon dengan fokus PMTU, pabrik kelapa sawit tanpa uap, dan terakhir Pak Udin Hasanuddin, perkembangan terkini pemanfaatan byproduct kelapa sawit. Untuk sesi pertama kami berikan 3 penanya, dan kepada para penanya kami telah menyediakan semacam penghargaan, yaitu pemberian buku agenda dan majalah yang akan langsung diserahkan oleh pada narasumber. Dan jangan lupa nanti di saat break makan siang kita akan mendapat beberapa door prize yang luar biasa, televisi dan barang-barang elektronik. Mohon on time nanti untuk pembagiannya. Baik, kami beri kesempatan kepada floor umum. Silakan 3 pertanyaan pertama. Silakan. Ya, silakan berdiri Pak. 3 pertanyaan pertama. Terima kasih. Nama saya Eka Mulyawan dari Kencana Group. Pertanyaan saya untuk Bu Jenny. Bu Jenny tadi menjelaskan tentang kualitas CPO ya, baik untuk konsumsi maupun untuk energi. Pertanyaan saya, Bu Jenny, sekarang lagi hangat-hangatnya orang mencari high acid CPO. Dan itu katanya untuk bioreserve. Dan itu kami sebagai orang pabrik sawit ya, saya terus terang kalau orang nanya, Pak ada jual ini enggak? Saya bilang itu aib. Bahkan pernah gubernur menugaskan dinas LH-nya mensurvei setiap pabrik. Ada berapa barang itu, mereka akan bikin BUMD untuk membuat biodiesel dengan bahannya air dari tempat orang lain. Nah, kondisi seperti apa kondisi ini di lapangan? Mungkin Bu Jenny pernah mengadakan penelitian ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Tubang. Baik, penanya kedua, kebetulan Pak Eka ini teman akrab dulu. Nanya kedua Pak, silakan. Kami Pak Muhammad. Ketiga Pak ya, dari ibu saya. Terima kasih Pak. Boleh. Kedua Bapak ini. Saya. Oh ya. Oke, terima kasih. Nama saya Indra Syahril dari Sampurna Agro. Saya mungkin mau nanya ke Ibu Jenny Elizabeth. Begini Bu pertanyaannya. Kalau yang perihal mutu ya Bu ya, kalau memang sekarang kan pabrik kan konvensional ya, memang sudah berdiri banyak, jadi mau nggak mau
itulah yang kita hasilkan. Maksud saya tadi berbicara mengenai reaksi oksidasi pada minyak ya, yang kita tahu soalnya kita pernah dikomplain masalah bilangan totok Bu, buyer bilang gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ada enzim yang mungkin bersifat ramah lingkungan ataupun katalis yang bisa mereduce itu sehingga kita menghasilkan produk dengan pengolahan yang konvensional cuman tetap memenuhi standar. Sebab kan sebelumnya kita dengar juga ada orang yang bilang FFA tinggi gak apa-apa, nanti ada dikasih suatu bahan dimasukkan sehingga FFA-nya turun kan gitu kan. Nah maksud saya gitu, ada nggak yang kita bisa lakukan untuk yang sudah berjalan saat ini? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya silakan Pak. Ya terima kasih. Nama saya Robinson Aryawan dari TPL Pak ya, Tunas Baru Lampung. Pertanyaan saya untuk Bapak Posma Sinurat. Tidak saya Pak Posma Pak, saya Sinaga atau Pak Sinaga ya. ini pikirannya ada ke Pak Posma aja, sabar Pak, nanti Pak Posma ada hadir Pak ya, jam 2. Tertarik dengan pabrik minyak sawit tambak uap Pak. Nah, ini yang sangat dominan yang terjadi sekarang di masyarakat, bahwa sekarang sudah menyebar itu pabrik brondolan. Mungkin hal inilah yang diangkat ke dunia sekarang, industri sawit, bahwa untuk menerapkan industri awal di kelompok-kelompok petani. Tetapi hal yang sangat signifikan Pak yang kita ketahui, bahwa kita ketahui adalah feed suban itu berkisaran sekitar 65 sampai 70% Pak terhadap bans itu sendiri. Dan jadi permasalahan mungkin ini akan sinergi dengan yang disampaikan oleh Profesor Udin, adanya pelet yang dari jangan kosong. Tetapi pelet yang diterapkan di Lampung ini, setahu saya ada di Medan itu di tebing tinggi, itu adalah pelet yang setelah direbus, jangan-jangan yang setelah direbus empty buns. Nah hal ini mungkin tidak ada hubungan sinergi antara PM pabrik tambak uap dan pembuatan pelet, sehingga akan menimbulkan suatu episode produksi yang selanjutnya saling berhubungan, sehingga hal ini memang sangat banyak sekali Pak di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi itu sudah banyak sekali pabrik-pabrik mini yang 10 sampai 20 ton untuk yang pabrik tambak uap itu Pak. Yang saya pertanyakan adalah satu, apakah biaya produksi yang dibilang oleh Bapak tadi adalah Rp140 per kilogram TBS atau Rp140 per kilogram brondolan, karena brondolan adalah 65 sampai 70% to fridge. Nah, itu yang saya pertanyakan Pak. Kemudian efisiensi untuk penjualan Pak, karena sekarang produksi TBS itu berkisaran 24 sampai 26 ton per hektar per tahun. Saya sudah hitung secara kasar Pak, kalau kita pemakaian untuk dengan harga CPO adalah 11.000, keuntungan ataupun harga kotor itu adalah 4.800.000 untuk pabrik yang pakai steam. Sedangkan untuk yang tidak pakai steam adalah 5.720.000. Tetapi ini mungkin akan berpengaruh terhadap fixed cost dan variable cost yang seperti yang Bapak bilang. Karena untuk pabrik yang pakai steam itu berkisaran Rp180 per kilogram TBS Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Dan hal ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bahwa mereka mempunyai 10 hektar 20 hektar bisa pakai pabrik mini. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, kita tutup untuk sesi pertanyaan. Sesi pertama untuk penanya, sabar Bapak dari Triputra di sesi kedua Pak setelah dijawab ya. Baik, silakan waktu dan tempat dari Pak Eka Mulyawan Kencana Agri Bu, tentang air yang dicari-cari, itu judulnya Bu, pertanyaannya. Silakan Bu.
Iya, untuk Pak Eka, proses konversi minyak ke biodiesel itu memang nggak hanya proses transestrifikasi, Pak. Jadi kalau dari high acid palm oil itu memang yang digunakan itu adalah proses esterifikasi. Jadi katalisnya beda, prosesnya beda. Nah, yang saya ketahui sih memang untuk yang biodiesel dengan bahan baku high acid oil ada, tapi memang kapasitasnya nggak gede karena bahan bakunya memang nggak banyak ya. Jadi yang existing sekarang menggunakan RBD palm oil dengan kapasitas yang besar dengan metode ataupun cara proses yang beda, katalis juga beda gitu Pak. Jadi mudah-mudahan menjawab untuk Pak Eka. Cukup, sahabatku. Baik. Untuk Pak Indra, memang kerusakan minyak sawit CPO itu kan kita bagi dua ya Pak ya. Sebenarnya kalau minyak itu rusaknya karena tiga, satu karena suhu tinggi. Tapi kalau untuk CPO karena memang penggunaan suhu tinggi tidak diterapkan pada CPO, jadi dua aja, hidrolisis sama oksidasi. Nah, hidrolisis pasti kulpritnya atau penyebabnya itu pasti air gitu ya Pak ya. Kalau oksidasi itu kan oksigen. Nah, yang sering kita lupa itu adalah tentang oksigen terlarut yang ada di dalam CPO. Ya, jadi itu yang menjadikan minyak CPO itu naik bilangan peroksidanya, anhydride value-nya naik, akhirnya totoknya jadi naik gitu. Nah, kenapa ini oksigen terlarutnya tinggi? Nah, itu tadi proses transfer karena kita lupa Pak. Ya, jadi biasanya kalau transfer dari tangki ke tangki atau dari ini, ya kan langsung dari atas langsung di pure gitu ya Pak ya. Nah, itu otomatis akan terjerap oksigen dari udara masuk ke minyak. Jadi terkadang ini menjadi satu PR juga buat kita, bagaimana kita melakukan transfer tanpa minyak itu terlalu banyak bersentuhan dengan udara yang mengandung oksigen. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Indra. Ada konfirmasi, kita kasih 1 menit dari Pak Indra, cukup? Ada mau dikonfirmasi dari Pak Indra atas penjelasan Bu Jenny? Cukup? Oke. Ini yang ketiga Pak ya, mungkin panjang sekali pertanyaannya, saya pun tadi menjelaskan sampai pakai tulisan bagaimana. Silakan Pak Ya, terima kasih. Yang dari Tunas Baru Lampung tadi ya. Namanya siapa tadi? Robinson. Pak Robinson. Mengenai tanah kosong, yang dibicarakan itu tanah kosong dipakai yang sudah dimasak, lebih sterilisasi. Jadi begini, konsepnya adalah yang saya pikirkan, pertama itu ada namanya alat detacher. Detacher itu kita desain untuk di lokasi kebun-kebun, sehingga nanti yang dibawa ke pabrik itu adalah brondolannya. Tapi di kebun itu detacher itu tidak begitu saja langsung dibrondol dari pohon, dari tanah buah sawit. Itu ada proses ripening ya, untuk mencapai tingkat kematangannya, mencapai kalau beli 2 dan 3 gitu, baru kita olah. Dan juga ada satu hal handicap yang kita antisipasi, buah sawit TBS itu bisa ada yang 50 kilo, ada 40 kilo. Jadi kalau itu besar, kita harus pecah dulu, karena alat detacher ini cukup untuk kira-kira tanggal sawit yang 15 kilogram ke bawah. Kalau di atas itu ada lagi alat. Nah, dalam hal jangan lupa bahwa ada pabrik, kalau saya nggak salah Asenagri barangkali, mereka sudah mengolah recovered oil dari tandan kosong, karena di situ ada sekitar berapa persen minyak pakai press, mereka pakai press. Dan dalam konteks ini tidak. Ya. Kemudian yang kedua perihal harga tadi. Ya. Harga 149 itu
terhadap TBS.